Ya, selamat malam semuanya. Kesempatan di hari ini, ya, baik walaupun ini malam hari, diharapkan Anda tetap semangat pagi. Baik adik-adik semuanya, pejuang UTBK, saya temani Anda belajar di kesempatan hari ini. Saya Pak Har, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian semuanya dengan belajar dengan konsep nalar, ya. Bisa mudah, kenapa dipersulit, ya. Nah, kita akan berikan gambaran soal tentang TPS, ya. TPS kuantitatif terkait dengan balok dan kubus, ya. Kemarin ada yang request soal ini katanya berat gitu kan. Ya, tapi pada prinsipnya tidak berat karena yang penting di sini ada kemampuan segitiga, ya, berhitung terampil di segitiga. Misalnya begini nih, ya. Saya akan berikan gambaran kalau Anda ketemu soal segitiga. Jadi soal segitiga itu prinsipnya pertama memang Pitagoras, ya. Pitagoras itu maksudnya kalau ini A, sisi miringnya C, maka berlaku C kuadrat A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Itu yang pertama, ya. Ini, nah, tetapi di dalam prakteknya lebih banyak permainan segitiga yang mengandung akar. Misalkan contoh, ya. Saya berikan A akar X, sisi tegaknya A akar Y, maka sisi miringnya tinggal ditambahin aja, ya. Jadi akar X ditambah Y. Coba kita praktekkan, ya. Ini penting sekali nih, konsep ini penting sekali, ya. Coba kalau saya punya soal nih 2 akar 7, kemudian sisi miringnya 2 akar 9, ya berarti otomatis sisi tegaknya 2 akar. Nah, 9 dikurangi dengan 7 berarti 2, ya, karena sisi miring itu paling panjang jadi dikurangi untuk mencari sisi yang lain, ya. Nah, coba saya akan berikan contoh yang berbeda lagi, ya. Misalkan kita dapatkan 2 akar 3, ternyata tegaknya terisi 4 nih. Bagaimana mencari sisi miring? Ya 4 dibuat pengali 2. 2 kali apa nih? Kali 2. Oh, 2-nya tak tulis akar 4. Maka didapatkan sisi miringnya 3 ditambah 4 nilainya adalah 7. Misalkan ada segitiga yang berbeda, ya. Ini bebas saja, ya. Misalkan di sini 3 akar 2. Ternyata sisi yang lain adalah 3 atau berapalah, ya, 9 atau berapa bebas, ya. Nah, 3 itu artinya 3 akar 1. Maka di sini didapatkan 3 akar 3. Nah, kalau sudah terbiasa di dalam permainan ini, maka nanti akan mudah mengurangi waktu untuk ngitung, ya. Ini waktu untuk ngitung. Nah, kemudian apa alat berikutnya setelah itu? Karena yang ditanyakan di sini hanya masalah jarak, maka pahami konsep jarak itu intinya adalah mencari luas segitiga. Jadi jarak itu intinya mencari luas segitiga. Nih misalkan Anda ditanya nih, ya, jarak titik A ke garis BC misalkan, ya. Jarak titik A ke garis BC. Nah, kalau di soal kemudian misalkan, ya, garis titik A ke BC. Ini kemudian ada suatu titik L, ya. Nah, dia katakan L itu pada AC, ya. L itu pada AC. Berarti kalau L itu pada AC, maka tentukan pada BC maksudnya, ya. Pada BC pertanyaan jarak A ke BC, jarak A ke L, ya. Ini jangan lupa L pada BC. Kalau L pada BC kan berarti bisa berubah-ubah tuh L-nya. Bisa di sini, bisa di sini, begitu tuh ceritanya, ya. Ini jadi L itu pada BC. Berarti kalau begitu karena L itu pada BC, kita nggak tahu posisi L di mana, maka jaraknya ya bisa dari AC sampai AB, ya. Ini dari AC sampai AB. Jaraknya kita nggak tahu jarak yang terpendeknya, ya. Nah, nanti ada yang disebut namanya jarak terpendek, ya. Jarak terpendek itu yang berarti arahnya yang tegak lurus, itu adalah jarak yang terpendek. Ini jarak yang terpendek. Tetapi kalau nanti direntangkan, tentukan
Kalau L pada BC maka jarak AL ya. Jarak AL ya bisa AC, bisa BC, bisa AL sendiri gitu kan, yang tegak lurus gitu kan. Nah, ini harus dipahami. Sekarang kalau pertanyaannya adalah jaraknya ya, ini jarak titik A ke garis BC. Wah, pertanyaannya adalah jarak titik A ke garis BC ya. Kita harus tahu. Ini kalau ditanyakan jarak A ke garis BC ya, maka yang arahnya tegak lurus. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ditanyakan jaraknya A, jaraknya A ke BC. Nah, itu berarti ditarik arah tegak lurus. Ini katakan ini misalkan M lah, maka si AM itu jaraknya. Nah, jarak A ke B inilah yang disebut jarak paling minimum ya. Jadi jarak A ke BC itu ya, si AM itu merupakan jarak minimum. Nah, kenapa dia minimum? Karena paling pendek, karena dia tegak lurus. Dia tegak lurus. Nah, gimana cara nyarinya nih jarak minimum ini ya? Jarak minimum, cara nyarinya pakai luas segitiga ya. Katakan segitiganya di sini adalah 6, misalkan ya, panjang AC 6, panjang BC-nya juga 6. Tapi ternyata panjang AB-nya 4 nih misalnya ya. Nah, saya akan mencari AM. Nah, tentunya kita mencari AM itu berarti pakai luas segitiga. Bagaimana mencari luas segitiganya? Luas segitiga itu setengah ya. Setengah, alasnya pakai yang BC ya. Ini alasnya pakai yang BC dikali tingginya yang AM yang mau dicari itu, yang si T ini ya. Nah, berarti kita cari ini ya, setengah, BC-nya itu 6, AM-nya itu si T. Nah, sekarang kita langkah berikutnya mencari luas segitiga versi lain. Nah, versi lain itu berarti bisa kita dapatkan yang ini nih. Ini tegak ini, karena ini merupakan sama kaki, maka bisa kita dapatkan ya. Ini berarti 2 ya. Karena 4 kan, tak ambil separuhnya 2. Kalian tahu 6 itu nama lainnya 2 kali 3. 3 itu akar 9. Sedangkan ini 2 akar 1. Maka sisi yang berwarna tegak biru ini, katakan itu adalah W, maka panjangnya C sampai W itu 2 akar 9, ini 2 akar 1. Maka ketemulah 2 akar 8. Kenapa 9 dikurangi 1? Itu ilmunya tadi ya. Nah, 2 akar 8. CW-nya 2 akar 8. Berarti luas segitiga itu versi lainnya adalah setengah. Alasnya pakai yang AB, tapi tingginya pakai yang CW ya. Nah, siapa AB? AB-nya 4, CW-nya adalah 2 akar 8. Nah, ini setengahnya saya coret dulu. Hilang ya. Ketemu T-nya. Lah, tingginya inilah 4 kali 2 itu berarti 8 ya. 8 per 6 akar 8. Kalau diseranakan lagi, akar 8 tak keluarin 2-nya ya. Maka menjadi 16 akar 2 per 6 ya. Atau boleh lebih sederhananya dibagi 2 ya. Jadi 8 per 3 akar 2. Nah, semacam itu jaraknya si T tadi ya. Ini namanya jarak. Jarak minimum ya. Itu namanya jarak minimum. Nah, sekarang coba saya akan gambarkan lagi. Kalau Anda ditanyakan terkait ini soal tentang jarak lagi ya, biar paham betul nih ya. Biar paham betul. Oke. Misalkan ini lagi nih, misalkan di sini 6 ya. Ini adalah 6, katakan 4, misalkan begitu ya. Nah, kamu ditanyakan ini jaraknya si M, misalkan si L lah ini ya, si L ya. Jaraknya si L ke G, atau jaraknya si L ke H jika L pada AB ya. L katakan pada AB ya. Ini L pada AB. Ini oke ya. Karena L itu pada AB, kita tahu L pada AB itu kan berarti posisinya bisa di sini, bisa di sini ya, bisa pindah-pindah ini ya. Nah, ditanyakan nih jarak H, jarak L ke H atau HL sama dengan titik-titik. Nah, ini hati-hati ya.
karena nih L-nya bisa gerak-gerak, bisa di sepanjang garis AB ini, maka ini berarti bentuk rentang, jadi tidak bisa ditentukan ya. Berarti karena dia L pada AB jarak L ke H, maka bisa ditarik ke sini. Ini jarak yang terpendek karena ini siku-siku di sini ya. Ini berarti jarak yang terpendeknya berapa? Ingat ini 4, maka di sini 4 akar 2. Nah, berarti panjang L ke H-nya itu jaraknya 4 akar 2, itu yang paling pendek ya. Nah, sekarang yang paling panjang berapa? Otomatis yang paling panjang adalah kalau posisinya ada di B. Ya, kalau posisinya ada di B, berarti posisi itu posisi L ke H yang terpanjang ya. Ini berarti berapa tuh? Ini 4, maka di sini tadi kita dapatkan namanya 4 akar 2 ya. 4 akar 2, sedangkan ini adalah 6 ya. 6 itu sama aja 2 kali 3 ya, artinya 2 akar 9 ya. 2 akar 9, sedangkan ini 4 nih ya. 4 akar 2, 4 akar 2 itu sama saja dengan 2 kali 2 akar 2 atau 2 akar 8. Maka sisinya tengah ini jadi 2 akar 9 tambah 8 ya, jadi 17. Nah, maka di sini didapatlah namanya 2 akar 17. Maka jarak LH itu di antara 4 akar 2 sampai 2 akar 17. Nah, ini yang sering dikeluarkan di soal TPS. Nah, nanti disediakan ini katakan si P itu ya. Ini misalkan si P, siapa P? Jarak LH. Berarti jarak LH-nya antara ini sampai sini. Nah, kemudian disediakan si H-nya. Ini H-nya posisinya di mana? Nah, itu harus hati-hati. Kalau H itu posisinya ada di sebelah kirinya, ini di sebelah kirinya, itu artinya H-nya itu lebih kecil daripada P-nya ya. Ini kalau letaknya di antaranya, di antara ini, berarti otomatis ya, kalau H-nya di antara itu, ini maka ini jawabannya pasti D ya. Yaitu tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya ini ya, hubungannya tidak cukup ya. Ini karena H-nya bisa lebih, bisa kurang, bisa sama. Nah, kalau H-nya ada di sini, H-nya itu berarti posisinya lebih daripada P-nya. Nah, ini wajib dilatih, dikuasai, jangan sampai besok tidak paham ya. Saya ulang di sini ya. Nah, ini ceritanya kubus ya. Nah, gimana nih kalau kubus? Kalau kubus caranya jangan lupa nih ya. Kubus 10 10 10 ya, ditanyakan jika M merupakan perpanjangan ya. M merupakan perpanjangan CG di mana GM itu G ke M itu rentang di antara 2 sampai 5. Oh, berarti Anda diminta untuk milih pada saat jaraknya adalah 2. Nah, ini suruh milih kan. Nah, pada saat jaraknya 2, ya tentunya kita tarik ke sini ya. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sana ya. Dan ingat ini kubus ya. Kalau kubus itu berarti dia pasti jatuhnya di tengah-tengahnya ya. Nah, ini kalau kubus ya. Kalau kubus berarti ini tegak lurusnya. Ini tak ambil sini. Iya, ini jaraknya. Jarak M ke pertanyaan jarak M ke BD ya. Jarak M ke BD itu ditanyakan. Jarak M ke BD berarti yang tegak lurus di sini. Ya, ini ya. Maka ini tak ambil nih. Set, ini saya ambil gini biar paham ya. Nah, oke, ini adalah M-nya, ini adalah C-nya. Berarti panjang C sampai M sekarang jadi 12. Karena 10 tambah 2 ya, jadi 12. Katakan ini adalah N begitu. Nah, ini di sini N. Panjangnya NC bisa kita dapatkan karena AC kita tahu ya, panjangnya AC adalah 10 akar 2, berarti panjangnya NC adalah separuhnya ya, 5 akar 2. Ini 5 akar 2 itu ya akar 50 ya, kalau dihitung ya berarti akar 5-nya masuk 25 kali 2 ya, jadi akar 50. Kalau ini ya sama aja akar 144 nih. Berarti panjang MN-nya adalah panjangnya akar 144 tambah 50 ya, 194. Nah, akar 194 itu MN-nya. Jadi MN itu adalah merupakan jarak antara M ke BD ya. Nah, terus
Berikutnya kalau itu jaraknya tidak 2 tapi jaraknya adalah 5. Wah, kalau jaraknya 5 maka ini saya buat segitiga lagi ya. Ini saya tambah di sini aja ya, saya tambah baru. Tambah segitiga lagi nih. Ya. Oke, nah ini jadi tadi adalah M sampai C siku-siku, ini N tadi ya. Nah, jaraknya berarti sekarang karena ini udah 10 ya ditambah dengan 5 ya. Kalau ditambah 5 maka menjadi 15. Ini sedangkan kita tahu panjangnya si NC itu 5 akar 2 ya, 5 akar 2. Nah, di sini bisa dihitung nih. 15 itu 5 kali 3 ya. Maka bisa tak tulis 5 akar 9. Ini 5 akar 2. Maka di sini didapatkan 5 akar 9 tambah 2 nih. 11 ya. Itu atau andai kata mau dibuat sama, maka bisa boleh menjadi 5-nya masuk jadi 25. 25 kali 11 ya, jadi 275. Nah, jarak MN sekarang jadi nampak. Nah, jaraknya MN itu kisarannya di antara akar 275 ya sampai akarnya 194 ya, berarti akar 194 lah. Ini penting ya. Ini pada saat Anda ditanyakan rentang jarak ya, rentang jarak M ke N ya. Ini pada kubus. Nah, bagaimana kalau di dalam balok ya? Saya ulang lagi. Kalau Anda ketemu di dalam balok, kamu ditanya L pada AB. Wow, L pada AB. Kalau ada kata-kata L pada AB berarti posisinya geser-geser. Bisa di mana-mana ini ya. Itu L pada AB bisa bergeser-geser ya. Nah, jarak G ke L. Oh, berarti kalau gitu GB itu posisi terpendek karena dia siku-siku di sini ya. Ini siku-siku di sini ini masalahnya ya. Nah, siku-sikunya di sini. Ini namanya terpendek. Nah, terpendeknya berapa? Ya 5, 8. Nah, sisi miringnya bisa kita dapatkan akar dari ini ya, panjang BG-nya ya. Tak tulis panjang BG biar tahu ya. Panjang BG karena ini balok ini ya. Ini BG-nya adalah akar dari 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64 ya. Maka dapatkan akar 89 ya. Nah, sekarang kalau L-nya posisi di A. Nah, kalau L posisinya di A berarti panjangnya GA ya. Berarti sama aja dengan AG ya. AG otomatis akar dari 10 kuadrat 8 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kenapa ya? Karena di sini yang bawah ini sama aja 8 kuadrat tambah 10 kuadrat ya, ditambah dengan 5 kuadrat gitu kan. Itu sehingga Anda akan mendapatkan rentang 100 ditambah dengan 89 gitu ya. Berarti akar dari 189. Maka rentangnya jaraknya G ke L itu di antara akar 89 sampai akar dari 189 ya. Ini saya kira bisa dimengerti ya, ini dipahami. Nah, hanya ada soal yang kadang ditanyakan jarak minimum dan bentuknya segitiganya sembarang lah. Inilah yang harus diwaspadai ya. Ini saya akan berikan gambaran satu lagi ya. Ini oke, satu lagi di sini ya. Ini jadi kalau misalkan ada ketemu nih ya. Ini wajib tahu ya. Oke, enggak jadi cancel. Ya. Saya ambil di sini. Nah, itu ya. Oke, ya. Nah, misalkan begini ya. Kamu ditanya jaraknya titik A. Ini misalkan baloknya apa ya? Baloknya enak aja misalkan 6 misalkan ya. 6 4 ya, 4 lah misalkan ya. Atau 8 ya, boleh-boleh saja. Ini 6 8 ya. Ini tak ambil aja 8 misalkan ya. 844. Nah, Anda ditanya jarak minimal dari A ke
ke HP. Ya ini HP itu ini kan, ini HP ini HP ini. Jarak minimal antara dari A ke AB ke BH ini ya. Jarak minimalnya nih. Kita tahu jika M ya, jika M pada HB ya. Saya katakan M misalkan pada HB ya. M itu pada HB. Dan kemudian kamu ditanyakan jarak minimal A pada M ya, jarak minimalnya ya. M itu pada HB. Nah, ditanyakan adalah jarak minimal. Jarak minimalnya A ke M ya, jarak minimal AM berapa gitu kan. Karena M itu pada AB, kamu ditanya jarak minimalnya. Berarti kalau jarak minimalnya dari titik A itu, jarak titik A ditarik arahnya tegak lurus. Ini yang harus dibiasakan nih ya, tegak lurus. Berarti kita tahu ini miringnya juga dia tegak lurus, di sini tegak lurus ya. Ini 8, ini 4, berarti sisi miringnya kan 4 akar 2 nih ya. Nih, maka kita bisa mencari, ini kalau saya garis tegak itu gini ya. Garis tegaknya, ini biar tahu ya. Ini A-nya, ini adalah B-nya, ini 8 ya. 8 itu sama aja dengan 4 akar 4 ya. Ini sedangkan kita tahu ini tadi panjangnya AH adalah 4 akar 2. Ini sedangkan panjangnya H ke B otomatis panjangnya jadi 4 akar 6 ya, karena 4 tambah 2 ya, jadi 4 akar 6 ya. Nah, kalau ditanyakan jarak minimum berarti kamu tarik arah yang tegak lurus. Itu namanya jarak minimum. Oke ya, berarti pakai apa nih? Luas segitiga ya. Jadi ini merupakan luas segitiga. Nah, luas segitiganya berarti kita dapatkan luasnya adalah setengah. Alasnya itu adalah 8, atau pakai yang ini juga boleh nih. Alasnya adalah 4 akar 6 dikali tingginya T. Sama dengan setengah, saya pakai alasnya itu adalah yang 8. Nah, tingginya pakai yang 4 akar 2. Nanti setengahnya coret ya. 4-nya coret gitu ya. Akar 6 itu gimana tuh? Akar 6 itu ya boleh akar 2 dikali akar 3 ya, itu namanya akar 6 ya. Jadi 8 dikali akar 2, coret lagi ya. Siapa akar 2-nya? Nah, ketemu T-nya. Maka T-nya 8 per akar 3, atau nama lainnya 8 per 3 akar 3. Itu namanya jarak minimumnya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana jika terjadi ya, jika terjadi kebetulan saya hubungkan menjadi sebuah segitiga tapi segitiganya sembarang ya. Misalkan ya, terjadi segitiganya sembarang. Itu jarak titik A, jarak minimum misalkan kamu ditanya, jarak minimum dari A ke BC misalkan. Diketahui M itu pada BC, misalkan diketahui M pada BC. Tapi ditanyakan adalah tentukan jarak minimalnya ya. Jarak minimal A ke M. Nih, hati-hati ya. M itu posisinya di BC. BC itu bisa di mana-mana, tapi jarak minimumnya ditarik yang arahnya tegak lurus. Nah, gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ukurannya misalkan sembarang. Sembarang itu misalkan di sini nih ya. Katakan 3. Di sini adalah berapa? 4 misalkan ya. 4. Terus panjang BC-nya sudah diketahui sih ya. Ini 3, 4 katakan 6 misalkan ya. 3, 4, 6 ya, ini ditanya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau ukurannya sembarang semacam ini ya, maka disarankan kalau ukurannya sembarang untuk mencari jarak minimum si AM, minimumnya AM, pakai luas segitiga. Luas segitiganya gimana? Setengah, alasnya saya pakai 6,
tingginya pakai AM ya. Ya, tingginya si AM itu ya. Sama dengan setengah. Setengah dari siapa? Setengah dari 3. Ini 3 dikali dengan 4, tetapi tak kasih sudutnya alfa ya. Tak kasih sudutnya alfa, pakai namanya sin alfa. Ini setengahnya saya coret dulu tapi. Setengahnya saya coret. T-nya kita dapatkan 3 kali 4 kan 12. 12 dibagi 6 ya jadi 2. 2 sin alfa. Nah, kita akan mencari nilai sin alfa ini. Bagaimana cara mencarinya sin alfa? Pakai cos alfa, hukum cosinus gitu ya. Lah inilah yang disebut hukum cosinus. Gimana nih ngitung hukum cosinus? Cosinus itu yang mengapit sudut dikuadratin ya, yang mengapit sudut dikuadratin ya, dikurangi yang tidak mengapit dikuadratin ya. Nah, dibagi 2 kali yang mengapit, 3 dikali 4 ya. Saya ulang lagi ya biar paham ya. Yang mengapit sudutnya kan ini nih. Yang mengapit sudut dikuadratin dari 16, dikuadratin dari 9, dikurangi yang tidak mengapit 36 dibagi 2 kali yang mengapit. Maka ketemulah ini adalah 25 dikurangi 36. Ya, maka ketemunya negatif berapa? 25 ya, negatif 11 ya. Ini karena 25 dikurangi 36 ya. Ini berarti kita dapatkan negatif 11 kali 2 kali 3 kali 4 ya berarti 24. Nah, cos alfanya tahu. Gimana mencari sin alfa? Nah, ini mencari sin alfanya kita buat segitiga di sini. Nah, kita buat segitiga dulu dengan sudutnya alfa. Cos itu apa? Samping bagi miring. Sampingnya 11, miringnya adalah 24. Nah, berarti kita bisa cari tegaknya. Tegaknya berarti 11 kuadrat. Berapa ya 11 kuadrat? 11 kuadrat ya berarti 121 ya kan? 121. Ini tapi 24 dikurangi itu ya. Ini 24 kuadrat dikurangi. 24 kuadrat dikurangi dengan 11 kuadrat. Nah, nanti Anda dapatkan ini 24 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. Ngitungnya gimana? Ngitungnya boleh pakai cara dihitung biasa, boleh juga dijumlahin. 24 tambah 11, oh berarti 35 ya. Dikali 24 kurang 11, oh berarti 13. Oh berarti akar 35 dikali 13. Itu artinya gitu ya. Karena A kuadrat min B kuadrat A plus B dikali A min B. Nah, ini nanti kita hitung. Nih 35 kali 13 nih dihitung nih. 35 kali 13 5, 1, 9 jadi 10 ya kan. Ini berarti 5 ya jadi 3 gitu kan. Nah didapatkan 455 ya. Nah, 455. Berarti sin alfanya ini ketemu berapa nih? 2 kali sin depan. Depannya adalah akar 455 dibagi dengan sisi miringnya 24. Nah, ketemu di sini nih ya. Ketemu akhirnya akar 455 per 12. Nah, inilah kita dapatkan. Nah, ini paling sulit ya. Tapi apakah pernah keluarkan? Pernah ya. Ini tapi kalian harus tetap semangat. Semoga sukses selalu UTBK di gelombang yang kedua. Jangan lupa jika video ini bermanfaat ya, silakan Anda like, Anda subscribe. Terima kasih.